Buenos días. Buenos días, mira, es mi nuera. Hola. Halo. Halo sayangku. Assalamualaikum. Apa kabar sayangku? Baik. Baik. Lama sekali pulangnya, terlambat. Dan ini seperti semakin menguatkan keinginan saya untuk kembali ke Indonesia. Ibu, ¿sabes lo que sacamos en el examen? Eksamen apa? Frances? Sí. Apa? 9,8. 9,8. Ampun. Oke. Hay con chicken wing, banyak bumbu, and soup. Iya. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi waktu Indonesia. Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun tentunya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Ini saya lagi di jalan teman-teman. Saya baru aja selesai ngopi sama teman bisnis saya sambil sarapan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Dónde vas? Pues voy a Ketemu sama ipar saya teman-teman, istrinya ipar saya. Jam segini tuh saya sering kalau pas keluar jam segini atau di jalan jam segini tuh kadang-kadang dia ada di sekitaran sini, entah itu dia habis lari atau dari mana. Anyway, melanjutkan yang tadi. Jadi ini saya mau ke Sarah, tapi kali ini saya mau belanja bukan untuk saya. Ada keluarga yang nitip untuk belanjain di Sarah. Ada beberapa pakaian yang dia mau. Dan saya nggak tahu apakah masih ada atau enggak. Karena yang namanya barang di toko dan setiap hari ada orang beli kan teman-teman. Mau ke sana dulu, habis itu saya mau belanja biasa untuk makan siang hari ini. Dan nanti kita lihat deh teman-teman, karena sebenarnya hari ini tuh saya ada kerjaan di rumah sebenarnya. Cuman di rumah tuh lagi ada tamunya mama. Terus asisten rumah tangga juga belum selesai kerja. Jadi di rumah nggak bisa konsentrasi walaupun udah masuk di ruang kerja. Kayak agak sedikit berisik gitu. Banyak orang. Ada 5 orang lebih di rumah. Sekarang ini tadi waktu pas saya keluar rumah untuk pergi ngopi sama teman. So, we'll see nanti teman-teman. Agenda saya hari ini agak berantakan sedikit. Anyway, sekarang kita ke Sarah dulu ya. Kita jalan ke Sarah dulu. Wah, benar-benar dingin banget. Sudah beberapa hari saya nggak kesini, nggak ke area di sini. Ternyata diskonnya dia masih jalan teman-teman. Tak pikir udah ganti sama diskonan untuk musim semi, ternyata belum. Oh iya, kemarin ada yang nitip untuk dicarikan rosario. Sambil ngeliat di sini, kalau di sini ada jual rosario. Biasanya di toko-toko perhiasan begini biasanya. Oke, kita belok ke sini. Kita akan ke, ini beneran Zara tutup teman-teman. Oh my god, sedihnya. Ternyata berita dan rumor yang saya dengar itu ternyata benar. Sarah itu sekarang di sini nggak ada, dia pindah teman-teman. Nih, sekarang udah disewakan. Nih teman-teman lihat nih. Tuh, disewakan. Oh, sedih sekali. Sedih banget. Udah nggak ada sekarang Sarah di sini. Nggak tahu akan ganti sama apa. Oh, sedihnya. Berarti saya gagal ke Sarah, teman-teman. Oke, sekarang kalau ke Sarah saya harus ke mall. Padahal saya nggak suka banget sama yang namanya mall. Satu-satunya adalah saya belanja online, teman-teman. Oh, sedih sekali. Teman-teman, ketemu sama mertua saya. Ini mertua saya ada di depan. Lagi ngobrol sama temannya. Saya nggak tahu siapa ini temannya. Lihat, nggak tahu beliau mau kemana. Mungkin mau ke gereja, mungkin nenek. Buenos Buenos días. días, mira, es mi nuera. Hola.
mamá me voy a primero porque necesita rápido. Vale, hasta luego. Adios. Ketemu sama mertua lagi ngobrol sama mantan tetangga. Jadi tadi itu ibu yang ngobrol sama nenek itu dulu katanya tinggalnya di gedung di sebelah tempat kami tinggal. Tapi sekarang sudah nggak tinggal di situ. Dan saya bilang sama mama, saya harus duluan. Karena mama kan nggak, waktunya lebih longgar. Kalau saya harus menyiapkan makan siang, nanti pas Matilde pulang sekolah biar nggak terlambat makan siang. Ini tempatnya. Ini Colomer Fruit ini adalah tempat toko buah-buahan musiman. Masuk ke dalam dulu teman-teman. Kita lihat ikan. Kalau misalnya ikannya nggak ada yang menarik, mungkin beli daging bersih. Kita lihat dulu ke sini. Ini ada sepia, calamar seperempatnya 4 euro. Berarti per kilonya 12 euro. Pulpo per kilonya 8 euro. Ini ada nias 2,50, nggak tahu beli apa ya teman-teman. Ntar deh. Saya keliling dulu. Biasanya saya keliling dulu, lihat harga dan lihat aneka macam yang dijual. Nanti setelah itu baru memutuskan mau beli apa. Nah, ada oktopus, kemudian tuh di sana ada kangreho atau kepiting 8 euro per kilonya. Tidak ada ide mau masak apa. Hari ini kita gagal belanjanya. Cari titipan baju, ternyata Zara yang di City Center sudah tutup. Kemudian masuk ke pasar ikan juga nggak tahu mau beli apa. Sekarang kita akan ke Carrefour, di belakang gereja ini ada Carrefour. Yang jelas saya mau beli tisu dapur di sini, sama mau beli roti sama keju di sini. Ini teman-teman, kecil ini marketnya. Cuman kalau misalnya ada kebutuhan mendadak gitu bisa cari di sini, dekat juga dari rumah. Momentito. How are you? Where are you going, guys? Saya sudah di rumah. Kacamata. Saya sudah di rumah, teman-teman. Dan tadi itu waktu pas saya mau masuk Carrefour, saya ketemu sama 2 orang teman saya yang sama-sama di komunitas orang Asia. Terus nggak bikin video. Terus habis itu di dalam Carrefour, di dalam toko, ternyata juga ketemu lagi sama teman. Akhirnya saya nggak bikin video. Dan karena habis itu saya bawa barang lumayan berat, dan akhirnya saya nggak bikin video sampai di rumah. Anyway, sudah sampai di rumah. Sekarang saatnya untuk ngobrol sedikit sama teman-teman sambil masak menu makan siang saya hari ini untuk kami sekeluarga. Jadi berita sedihnya hari ini adalah bahwa toko Zara yang di City Center ditutup dan sekarang tersentralisasi cuma 1 di pusat perbelanjaan, ada di mall. Dan karena saya bukan orang yang suka ke mall, jadi mungkin alternatif kalau adekan butuh belanja baju Zara, mungkin satu-satunya cara adalah belanja online, atau kalau mau berangkat ke mall. Cuman saya tuh agak males teman-teman ke mall. Dan kenapa Zara itu ditutup? Jadi memang dampak krisis global itu kerasa banget di Spanyol. Jadi bukan cuman toko-toko kecil atau usaha-usaha kecil aja yang terkena dampaknya. Jadi usaha-usaha besar sekelas Zara pun juga terkena dampaknya. Jadi selama saya tinggal di Spanyol, Zara itu 2 kali tutup teman-teman. Jadi dulu di City Center ini ada 2 Zara. Satu benar-benar di City Center dekat sama rumah, jalan 5 menit dari rumah. Terus yang satu lagi itu ada di sini ada mall namanya El Corte Inglés, dan itu di sebelahnya dulu itu ada toko Zara besar di sana di depan Burger King.
dulu. Terus saya tinggal di sini 2 tahun kalau nggak salah. Di sebelah sana itu tutup tokonya. Tapi memang itu agak beralasan karena memang zona itu adalah zona baru. Jadi zona sentro komersial untuk kota tuanya itu memang ada di wilayah tempat saya tinggal ini. Kalau di sana tuh kayak yang urbanisasi baru gitu loh. Jadi agak sedikit wajar kalau di sana ditutup. Cuman kalau yang di city center ditutup ini itu salah satu sign juga, salah satu tanda-tanda bahwa memang ekonomi di Spanyol, terutama ini yang saya bahas di tempat saya tinggal tuh benar-benar anjlok dan turun. Sebenarnya tidak cuma Zara aja teman-teman, banyak sekali toko-toko kecil atau usaha-usaha kecil tuh di sini yang mulai, sambil masak ya teman-teman, yang mulai pada gulung tikar. Ini saya mau ngungkep sayap ayam nih teman-teman, sayap ayamnya. Terus saya mau kasih bumbu dari Mas Yudi. Mas Yudi ini bumbunya kalau nggak dipakai Mas Yudi nggak tahu kapan akan digunakan. Jadi saya gunakan, harusnya ini untuk ayam goreng, cuman ini ayamnya mau saya ungkep aja. Jadi diungkep sampai matang, terus nanti sedikit sangrai pakai minyak gitu. Gini kali. Nih, sekarang ini kita ungkep. Terus ini kaldu seafood, ini sudah saya bikin beberapa waktu yang lalu, saya punya stok, saya masukin ke freezer. Jadi kalau misalnya pas nggak sempat bikin kaldu gitu, sudah punya kaldunya, tapi ini stok terakhir teman-teman. Ini akan saya isi dengan, ini oleh-oleh dari teman saya, dari Maroko, semacam terigu mungkin ya. Tapi berbulir-bulir gitu loh teman-teman. Dibilang apa ya bahasa Indonesia, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, dan saya nggak tahu apakah ini ada di Indonesia atau enggak. Jadi hampir seperti gandum, tapi bentuknya itu seperti jagung yang sudah dihaluskan seperti ini. Nih, ini akan saya masukkan ke dalam sup ini. Jadi nanti supnya itu seperti ada semacam nasi jagung, cuman kuahnya banyak karena dia banyak kaldunya. Masak dulu, ini kurang lebih 10 menit akan matang. Sambil nunggu ungkepan sayap ayamnya matang dan juga supnya ini matang, saya mau bikin salad teman-teman. Saladnya kali ini simple, lettuce dan juga fillet dari ikan tuna. Sambil kita ngobrol ya teman-teman. Jadi agak sedikit sedih sebenarnya dengan kondisi di Spanyol saat ini. Mungkin tidak begitu terasa bagi mereka yang nggak konsen tentang dunia bisnis, tapi kalau orang-orang yang konsen di dunia bisnis, ini agak sedikit mengkhawatirkan keadaan perekonomian di Spanyol secara general ya. Kalau ibaratnya kita itu berada di tengah lautan dan para pengusaha itu adalah orang-orang yang berada di tengah laut menggunakan aneka macam kapal. Ada yang kapal nelayan, ada yang kapal penumpang, ada yang sampan, dan ada yang kapal-kapal lebih besar sampai dengan mungkin kapal pesiar yang jauh lebih besar. Anggaplah para pebisnis ini seperti kapal-kapal itu. Nah, kemudian ada ombak teman-teman, atau ada tsunami di tengah laut, atau ada ombak besar, ada ombak badai gitu di tengah laut. Maka sebenarnya kapal-kapal kecil, kapal-kapal nelayan, yang sampan-sampan gitu tuh udah mulai pada tenggelam teman-teman. Tapi kapal-kapal besarnya tuh baru kena goyangannya sedikit, belum tenggelam, tapi sudah mulai goyang gitu. Ibaratnya seperti itu di sini kalau untuk soal bisnis. Saya bukan pakar ekonomi, tapi sepertinya kehidupan itu seperti gelombang sinus menurut saya. Gelombang sinus itu kan dia naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Nah, negara Eropa ini kan konon katanya adalah negara-negara yang sudah maju duluan gitu dibanding negara-negara yang lain termasuk Indonesia. Nah, karena dia sudah maju duluan, artinya dia udah pernah di titik puncak duluan. Nah, kalau sudah di titik puncak, dia mau naik lagi ke atas sudah susah. Jadi dia sekarang tuh mulai turun teman-teman. Jadi habis naik gitu, sampai di puncak dia turun. Sementara kalau negara-negara berkembang, kita tuh sekarang sedang merangkak untuk naik. Bisa jadi nanti puncaknya kesuksesan kita itu jauh lebih tinggi dibanding negara-negara Eropa ini. Gitu. Saya tidak tahu, saya bukan pakar ekonomi, tapi anyway kadang-kadang saya suka mikir begitu, teman-teman, kalau melihat keadaan di sini.
bagaimana bisnis di sini itu. Makanya teman-teman di sini itu yang namanya mengumpulkan rezeki, misalnya cari rezeki yang nilainya nggak usah besar-besar lah, misalnya nilainya 1 juta aja. 1 juta itu kan kurang lebih di sini kisaran antara 70, 60 apa 70 ya, kisaran segitu euro. Itu susah teman-teman di sini, nggak seperti di Indonesia yang istilahnya kalau orang Jawa itu angger gelem obah iso mamah gitu. Di sini susah. Di sini mau bergerak pun bisa tapi tidak menghasilkan uang gitu. Kalau di kita kan bergerak kita bisa menghasilkan uang. Di sini bergerak belum tentu menghasilkan uang di sini gitu. Belum lagi pajak yang tinggi, belum lagi biaya sewa yang tinggi. Itu jadi bukan agak sih, itu memberatkan warga di sini. Itu makanya banyak sekali usaha-usaha kecil yang sudah mulai gulung tikar di sini. Melihat keadaan yang seperti ini, itu semakin membulatkan tekad, membesarkan keinginan saya dan suami untuk pindah ke Indonesia. Saya sama Nacho itu sudah lama kepikiran kita akan pindah ke Indonesia, tepatnya belum tahu kapan, tapi kita ingin sekali pindah ke Indonesia. Bukan untuk selamanya, dan kita tidak tahu apakah selamanya atau hanya untuk temporary. Kita ingin sekali merasakan berkeluarga tinggal di Indonesia, bukan karena semata-mata karena di sini ekonominya menurun, negaranya krisis dan lain sebagainya, tapi juga karena ada Matilde. Jadi Matilde itu punya hak untuk merasakan bagaimana hidup di dua negara, dari ibunya dan juga dari bapaknya, merasakan culture di dua negara ini. Karena Matilde itu kan lahir dari pernikahan campuran, dia adalah anak cross border family. Jadi kita juga mau dia rich bukan dalam arti materi, tapi kaya dalam arti culture-nya kaya, pengalamannya juga kaya, setidaknya dari dua negara bapak dan ibunya. Belum tahu kapan, tapi memang ada keinginan, dan melihat keadaan Spanyol itu yang semakin hari kayak semakin menyedihkan, bukan berarti tidak ada motivasi atau tidak ada pikiran positif, tapi pada kenyataannya karena juga teman-teman bisnis semuanya juga merasakan hal yang sama, bahwa di sini itu agak susah untuk memelesatkan usaha kita. Jadi barangkali salah satu caranya adalah kita pindah ke Asia. Kalau kita tinggal di Asia, mungkin kita akan lebih banyak ide usaha. Semakin hari kalau saya ngobrol usaha sama Nacho itu semakin hari semakin kepikiran untuk yuk kita niatin bismillah untuk pindah ke Asia. Belum tahu apakah ke Indonesia atau di negara Asia lain, tapi kemungkinan besar akan di Indonesia. Belum tahu teman-teman. Anyway, mohon doanya ya teman-teman, mudahan apapun keputusannya, apakah akhirnya kita akan stay di sini, apakah akhirnya akan pindah ke Indonesia, mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Salah satu yang memberatkan kami pindah itu sebenarnya mama. Kalau misalnya kita tidak satu rumah sama mama, atau misalnya mohon maaf amit-amit misalnya mama nggak ada, itu akan lebih memudahkan kita mengambil keputusan. Tapi karena mama sepuh ya teman-teman, kita tidak tahu bagaimana dengan umur, tapi kayak yang mau meninggalkan mama sendiri di sini tuh berat, walaupun juga ada keluarga. Sebenarnya ibu saya juga sudah sepuh, tapi kalau dari segi usia, mama jauh lebih sepuh dari ibu. Jadi kalau untuk kalkulasi kesehatan, umur tidak ada yang tahu. Kemungkinan kalau yang sudah sepuh itu kan barangkali akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa lebih dulu, walaupun kita tidak tahu. Jadi salah satu alasannya itu. Jadi mungkin kalau mama tidak ada juga bukan berarti mendoakan mama agar cepat nggak ada. Mungkin itu akan lebih memudahkan kami mengambil keputusan gitu. Dan juga sebenarnya di sisi yang lain juga saya ingin membersamai ibu saya di masa-masa sepuhnya juga gitu teman-teman. Belum tahu, masih ada keraguan lah mengenai hal itu teman-teman. Barangkali kalau teman-teman juga misalnya tinggal sama mertua atau jauh dari orang tua, mungkin akan merasakan dilema yang sama dengan saya, walaupun nggak sama persis. Anyway, ini atun atau ikan tuna ini teman-teman, ini adalah souvenir dari pernikahan teman saya ini teman-teman. Jadi ini diproduksi di Andalusia apa di Portugal ya, bentar, di Andalusia, Tarifa nih. Jadi daerah Tarifa atau Cadiz itu memang daerah yang terkenal dengan ikan tunanya, karena tuna itu biasanya dia cross di antara Laut Mediterania dan Laut Atlantik. Jadi ikan-ikan tuna di sini tuh terkenal banget. Ini souvenir nih teman-teman dari pernikahan teman saya beberapa waktu yang lalu, yang saya sempat datang ke
pernikahannya. Anyway, begitulah teman-teman. Sedih sih saya dengan tutupnya Zara, walaupun sebenarnya saya sudah tahu kabar Zara itu akan tutup itu dari bulan November. Cuman waktu itu isunya gini, akhir tahun 2024 Zara akan tutup gitu. Nah terus Januari kok Zara masih buka, jadi pikiran saya mungkin nggak jadi tutup, pikiran saya gitu. Ternyata jadi tutup. Akhir Januari kemarin berarti tutupnya. Mungkin dia nunggu ini kali, nunggu tutupnya, nunggu dia dari Magos yang perayaan Natal di sini kan berakhirnya tanggal 6 Januari ya. Nunggu momen itu mungkin, karena kan di momen itu orang-orang banyak belanja. Sedih teman-teman saya, karena itu adalah salah satu tempat belanja saya, gampang belanja di sana. Saya menggunakan baju-baju Zara itu cocok, karena di sana tuh banyak pilihan baju-baju simpelnya. Saladnya super gampang sekali teman-teman. Ini daun-daunnya ini di atasnya akan saya beri dengan ikan tuna ini. Kalau di kita, di Indonesia, kalau kita beli ikan kalengan ini kan biasanya kita masak dulu ya teman-teman. Sarden biasanya itu kalau dulu ibu saya waktu kami kecil, karena kami tinggal di tempat yang jauh dari laut. Jadi pedagang-pedagang ikan itu zaman dulu kalau datang ke tempat ke desanya ibu, itu kadang-kadang ikannya udah nggak segar teman-teman, udah bau, udah dirubungin lalat gitu. Nah salah satu caranya ibu agar anak-anaknya dapat asupan omega waktu itu, selain kita dikasih vitamin, ingat banget tuh saya tuh minum vitamin kalau waktu masih kecil. Ibu beli ikan-ikannya adalah ikan-ikan kalengan begini, sarden dulu ibu biasanya beli. Sarden itu kan omeganya besar, karena ikan segar sampai di desanya ibu udah nggak segar teman-teman, berjam-jam. Apalagi waktu itu yang namanya es itu kayak sesuatu yang langka. Jadi ikannya tuh udah bener-bener yang udah hangat, udah siap makan sampai di tempat ibu udah matang. Mau saya tambahin ini teman-teman, karena kok ngelihatnya pucet kayak nggak berselera makan gitu ngelihatnya cuman begini. Walaupun sebenarnya ini enak, ini sebenarnya favoritnya Nacho tuh cuman begitu, cuman mau tak tambahin ini biar agak sedikit berwarna. Saladnya sudah agak berwarna dan agak lebih menarik untuk disajikan. Oke teman-teman, karena ini sudah matang, jadi sekarang ini apinya saya besarkan agar airnya airnya kering. Terus ini sayapnya agak sedikit gosong-gosong gitu, jadi biar seperti digoreng. Nah gorengnya ya cuman minyaknya gini aja, minyak yang tadi saya taruh di awal untuk ngolesin sayap-sayap ayam ini. Halo sayangku, assalamualaikum. Apa kabar sayangku? Baik. Baik. Lama sekali pulangnya, terlambat. Kenapa? Kemana dulu sama papa? Apa? Kemana sama papa? No sé. Nggak kemana-mana. Cuk. Maam ¿Qué te kita ha ya. parecido? Muy bien. Está hecho en castellano, en un pueblo de aquí de la sierra. Así. O sea, supongo que será un poco más bien. Ibu, Perdona. ¿sabes lo que sacado en el examen? Eksamen apa? Francés? Sí. Apa? 9,8. 9,8. ¿Sabes apa? Me lo ha dicho. Pinter sekali. Ih, pinter. Pinter sekali. Salah satu berarti. Berapa yang salah? Satu. Cuman satu. Pinter sekali, nak. Wah, pinter sekali kalau gitu anaknya ibu. 9,8. Perfect ya. Senang sekali ibu kalau anaknya pintar. Eso lo han dicho a última hora. Me, que no- llegaste llegaste a ver los helicópteros y Dios, que tu hermana estaba debajo de los helicópteros. Hombre, si hubiera sabido que era la vuelta a Pero eso ya es... ya- ¿Qué ha pasado? Una señora ahí, ¡pum! Helicópteros, venga. No, es que Ibu ceritain nanti. Nanti ibu ceritain. Jadi kemarin, Ya. Natili kemarin Nada, pueden enviar un Sekolah, kan? helicóptero cuando Kebetulan tuh alguien ada está perdido helikopter en la di situ montaña. berdiri. Pero... Dia helikopternya dia nggak mueve. Helikopternya tuh cuma diam di situ. 10 menit apa 10 minutos apa 15 minutos di situ. 2 helikopter dia diam. Dan dia bilang, "Hah? Kenapa itu helikopternya ada di sana diam? Pasti ada sesuatu." Ibu nggak tahu apa. Terus nenek dia telepon kakaknya, telepon Tia Matile. Nggak diangkat. Dan dia, "Hah?
itu jangan-jangan itu helikopternya datang untuk kakakku. Kakakku nggak angkat telepon, dia di mana? Dia bingung. Semuanya ditelepon, nggak ada yang tahu Tia Matilda di mana. Dan Matilda tahu Apa? helikopternya dia di situ apa? Apa? Karena ada Cosa Politica, di situ ada orang politik, di situ ada orang penting di Plaza Mayor. Dan Tia Matilda tahu di mana? Apa? Plaza de Toro sama Tio Jaime nonton toro. Vayan de tickets. Nenek, itu mungkin kakakku, mungkin itu También es kakakku. raro porque normalmente la tía avisa mucho de todo. Claro, si esto, Tia Matilde kan biasanya ada telepon nenek kan, 3 veces por la mañana, antes de comer, setelah makan sama sebelum tidur. Nah kemarin dia nggak telepon mama, nggak telepon abuela, itu makanya nenek kemarin dia, itu mungkin kakakku, kenapa dia di bawah helikopter? Ternyata enggak, ternyata Tia Matilde dia nonton toro di situ, di Plaza de Toro. Terima kasih Bu, enak sekali makanannya. Suka? Apa namanya, ayam lengkuasnya, bumbunya? Iya. eso está Ya sekali ya, It's salty. It's salty but not that salty. enak ya, It doesn't make me want to drink something. gurih, itu namanya gurih. 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 Maam, jeruk sana 1. Dan ibu ambilkan jeruk 3 ya. Makasih Matilde. Makasih. Itu untuk siapa? Matilde nggak mau? Kenapa? Apa? Oke. I ate one chicken wing, banyak bumbu, and soup. Iya. Kamu tulisin ya. Untuk eksam Fransesnya. Piringnya belum dibawa ke belakang, Nak. Piringnya sama gelasnya. Lupa ya?